Perang Saudara Suriah adalah konflik yang kompleks dan berkepanjangan yang dimulai pada Maret 2011, dipicu oleh gelombang protes yang menuntut reformasi politik dan diakhirinya rezim otoriter Presiden Bashar al-Assad. Protes ini merupakan bagian dari gerakan musim semi Arab yang menyapu Timur Tengah dan Afrika Utara. Pemerintah Suriah menanggapi protes damai dengan kekerasan yang kemudian memicu demonstrasi lebih besar dan berubah menjadi pemberontakan bersenjata. Seiring berjalannya waktu, konflik internal ini berkembang menjadi perang proksi yang melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Kekuatan domestik seperti Tentara Pembebasan Suriah atau FSA dan kelompok militan seperti Hayat Tahrir Al-Sham atau HTS dan ISIS terlibat dalam pertempuran. Di sisi lain, negara-negara asing seperti Rusia dan Iran memberikan dukungan militer dan politik kepada rezim Assad, sementara Turki, Amerika Serikat, dan beberapa negara barat mendukung kelompok oposisi. Kompleksitas keterlibatan berbagai pihak ini memperpanjang konflik dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Jutaan warga sipil terpaksa mengungsi dan infrastruktur negara hancur. Perang Suriah tidak hanya berdampak pada penduduknya, tetapi juga mengguncang stabilitas geopolitik di kawasan Timur Tengah dan memicu ancaman terorisme global. Perang Suriah yang dimulai pada tahun 2011 adalah konflik bersenjata yang kompleks dan multi pihak, yang melibatkan pemerintah Suriah, kelompok oposisi, milisi, dan kekuatan asing. Latar belakang sebelum tahun 2011, Suriah diperintah oleh Partai Ba'ath sejak 1963 dengan rezim otoriter keluarga Assad, Hafez al-Assad lalu Bashar al-Assad sejak 2000. Ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi, represi politik, dan ketimpangan ekonomi menumpuk selama puluhan tahun. Pengaruh musim semi Arab atau Arab Spring pada tahun 2011 memicu protes di berbagai negara Timur Tengah termasuk Suriah. Fase awal protes damai dan represi pada tahun 2011. Pada Maret 2011, protes anti pemerintah meletus di Daraa setelah polisi menangkap dan menyiksa kelompok remaja yang mencoret grafiti anti rezim. Pemerintah menanggapi dengan kekerasan, menembaki demonstran, memicu kemarahan publik. Protes meluas ke kota lain, Hama, Homs, dan Damaskus, menuntut reformasi atau jatuhnya Assad. Eskalasi menuju perang saudara pada 2012 sampai 2014. Pada 2012, oposisi mulai bersenjata. Terbentuknya Tentara Suriah Bebas atau Free Syrian Army atau FSA. Konflik berkembang menjadi perang saudara. Intervensi asing, Iran dan Rusia mendukung Assad dengan pasukan, senjata, dan dana. Negara-negara Sunni, yaitu Arab, Saudi, Turki, Qatar, mendukung kelompok oposisi. Munculnya kelompok jihadis, Jabhat al-Nusra, afiliasi Al-Qaeda dan ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, muncul memperumit konflik. Pada 2014, ISIS mendeklarasikan khilafah dan menguasai wilayah besar di Suriah dan Irak. Intervensi internasional dan perubahan dinamika pada 2015 sampai 2017. Pada 2015, Rusia melakukan intervensi militer besar-besaran untuk mendukung Assad, mengubah peta kekuatan. Amerika Serikat dan koalisi anti-ISIS memimpin serangan udara melawan ISIS, sekaligus mendukung kelompok Kurdi. Pada 2016 sampai 2017, pemerintah Suriah merebut kembali Aleppo dan daerah-daerah strategis dengan bantuan Rusia dan Iran. Penurunan ISIS dan konflik regional pada 2017 sampai 2020. Pada 2017 sampai 2019, ISIS dikalahkan secara teritorial, tetapi sisa-sisa gerilya tetap aktif. Intervensi Turki melawan kelompok Kurdi di utara Suriah, menganggapnya teroris terkait PKK.
Operasi militer seperti Operasi Olive Branch tahun 2018 dan Operasi Peace Spring tahun 2019. Idlib menjadi kantong terakhir oposisi, didominasi oleh kelompok jihadis Hayat Tahrir Asyam atau HTS. Situasi setelah 2021, Assad tetap berkuasa, tetapi Suriah terfragmentasi. Pemerintah Suriah menguasai sebagian besar wilayah, termasuk kota-kota besar. Kurdi menguasai timur laut dengan dukungan Amerika Serikat. Turki dan sekutu oposisi menguasai wilayah perbatasan utara. Idlib masih menjadi zona konflik dengan gencatan senjata rapuh. Krisis kemanusiaan, ratusan ribu tewas, jutaan pengungsi ke Turki, Lebanon, dan ke Eropa. Ekonomi hancur, sanksi Barat memperparah krisis. Pihak-pihak utama dalam konflik Suriah. Pemerintah Suriah, Bashar al-Assad, didukung Rusia, Iran, Hizbullah. Oposisi moderat atau FSA, duluan didukung Amerika Serikat, Turki, tapi melemah. Kelompok jihadis, HTS atau ISIS, dianggap teroris oleh banyak pihak. Kurdi didukung Amerika Serikat tapi bermusuhan dengan Turki. Aktor asing, Rusia dan Iran, kunci bertahannya Assad. Amerika Serikat anti-ISIS, dukung Kurdi tapi tidak ingin jatuhnya Assad. Turki lawan Kurdi, dukung oposisi Sunni. Dampak perang Suriah, kemanusiaan, 500.000 atau lebih orang tewas, 12 juta orang mengungsi. Ekonomi, infrastruktur hancur, mata uang merosot, kemiskinan meluas. Politik, Assad tetap berkuasa, tapi Suriah terpecah dan bergantung pada Rusia dan Iran. Perang Suriah belum sepenuhnya berakhir, meski intensitas konflik menurun. Solusi politik sulit dicapai karena kompleksitas kepentingan internal dan eksternal. Pencarian perdamaian di Suriah menghadapi rintangan yang signifikan dengan berbagai faksi dan kekuatan eksternal masih berebut pengaruh. Meskipun pertempuran besar telah mereda, konflik masih jauh dari kata usai. Berbagai upaya diplomatik seperti negosiasi yang dipimpin PBB telah gagal mencapai resolusi yang langgeng. Sementara perpecahan di antara pihak-pihak yang bertikai menghambat kemajuan. Tantangan utama saat ini adalah untuk menstabilkan negara, memulai proses rekonstruksi yang sangat dibutuhkan, dan menemukan solusi politik yang dapat diterima oleh semua pihak. Dampak kemanusiaan dari konflik ini sangatlah besar. Jutaan warga Suriah menjadi pengungsi dan pencari suaka di seluruh dunia, menghadapi kondisi hidup yang sangat sulit dan masa depan yang tidak pasti. Di dalam negeri, jutaan orang masih sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Pemulangan pengungsi menjadi isu yang kompleks karena banyak dari mereka enggan kembali ke rumah sampai ada jaminan keamanan dan stabilitas. Pada akhirnya, masa depan Suriah bergantung pada kemampuan masyarakat internasional untuk bekerja sama guna mendukung solusi politik yang inklusif, rekonsiliasi nasional, dan proses keadilan transisional sangat penting untuk menyembuhkan luka akibat perang dan membangun kembali negara yang damai dan stabil. Jalan menuju pemulihan akan panjang dan sulit, tetapi hanya melalui upaya bersama, baik di tingkat lokal maupun global, Suriah dapat bangkit dari kehancuran akibat perang dan membangun masa depan yang lebih baik.